Capaian pembelajaran fase F menekankan pada kemampuan siswa dalam mengidentifikasi gagasan, opini, serta informasi faktual dari berbagai teks, termasuk teks sastra dan non-fiksi yang merepresentasikan kearifan lokal. Dalam hal ini, siswa tidak hanya diajak memahami isi teks, tetapi juga mengevaluasi pesan, struktur, dan unsur visual yang menyertainya secara kritis. Lebih dari itu, siswa diharapkan mampu menulis tanggapan atau esai yang menggambarkan keterhubungan antara teks, pengalaman pribadi, serta nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakatnya. Tujuan pembelajaran pertemuan hari ini yaitu 1. Setelah menyimak tayangan video tradisi nyadran, siswa mampu mengidentifikasi informasi faktual dengan benar minimal 7 dari 10 aspek yang diamati. 2. Setelah membaca dan menganalisis contoh esai, siswa mampu mengklasifikasikan struktur argumentatif dengan ketepatan minimal 3 dari 5 aspek yang dipelajari. 3. Setelah menyimak tayangan dan mengikuti diskusi kelas, siswa mampu menulis esai argumentatif bertema kearifan lokal dengan struktur lengkap serta memperoleh skor minimal 75. 4. Setelah menerima umpan balik dari guru atau teman sejawat, siswa mampu merevisi esai dengan memperbaiki minimal 3 aspek penting secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar hari ini. Pernahkah kalian mendengar tentang tradisi nyadran? Tradisi ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang kaya akan makna, namun belum banyak dikenal oleh generasi muda. Di wilayah pesisir dan perkampungan petambak seperti Desa Balongdowo di Kabupaten Sidoarjo, tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil tambak, serta bentuk penghormatan kepada para leluhur. Secara umum, nyadran dikenal sebagai tradisi bersih desa atau ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Namun di Balongdowo, nyadran memiliki kekhasan tersendiri. Masyarakat berkumpul di kawasan tambak, membawa tumpeng dan makanan khas, kemudian melaksanakan doa bersama dan menyantap hidangan secara kolektif di ruang terbuka. Seluruh lapisan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, turut serta dalam tradisi ini. Lebih dari sekadar kegiatan ritual, nyadran mengandung nilai-nilai penting yang patut kita refleksikan. Pertama, nilai spiritualitas, yaitu wujud rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan keselamatan. Kedua, nilai sosial, yang mempererat solidaritas dan rasa persaudaraan antar warga. Dan yang ketiga, nilai ekologis dan ekonomi lokal, sebab tambak bukan hanya sumber nafkah, melainkan juga simbol hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tradisi ini menjadi ruang edukasi budaya yang berlangsung secara alami lintas generasi, tanpa sekat sosial atau usia. Selanjutnya, cek pemahaman kalian melalui kuis interaktif berikut terkait tradisi nyadran yang sudah dipelajari. Pindai QR Code kuis pengetahuan tradisi nyadran bagian 1 di layar menggunakan ponsel kalian untuk mengakses tugas. Pindai juga QR Code kuis pengetahuan tradisi nyadran bagian 2 di layar menggunakan ponsel kalian untuk mengakses tugas berikutnya. Selamat mengerjakan. Setelah memahami makna budaya dalam tradisi nyadran, sekarang saatnya kita belajar menyuarakan pandangan melalui tulisan, yaitu esai argumentatif. Apa itu esai argumentatif?
Esai argumentatif adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu gagasan dengan menyampaikan argumen logis, fakta akurat, dan contoh konkret. Esai ini tidak semata-mata opini pribadi, tetapi merupakan hasil pemikiran kritis yang disusun secara sistematis dan bertanggung jawab. Struktur esai argumentatif terdiri atas 3 bagian. 1. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal yang berisi pengenalan terhadap topik yang akan dibahas di dalam teks argumentasi. Pada bagian ini, penulis akan menerangkan latar belakang alasan perlunya membahas topik. Penulis juga akan menyajikan pendapatnya tentang topik sebelum dibahas lebih lanjut di dalam bagian struktur berikutnya. 2. Badan argumen. Badan argumen adalah bagian inti dari teks argumentasi yang berisi argumen-argumen pendukung dari pendapat penulis di struktur pendahuluan. Artinya, pada bagian ini, penulis akan mengemukakan alasan dan bukti faktual yang telah disiapkannya untuk mendukung pendapatnya tersebut. Nah, kamu bakal melihat usaha penulis untuk meyakinkan dan memengaruhimu sebagai pembaca di struktur ini. 3. Penutup bagian terakhir yang berisi pemaparan dan penegasan kembali pernyataan pada struktur pendahuluan berdasarkan argumen-argumen dalam struktur badan argumen. Penulis kadang-kadang juga akan mengajak pembacanya untuk bertindak sesuai kehendaknya. Makanya, penulis akan berusaha untuk menyajikan penalaran terhadap keseluruhan argumennya agar dapat diterima. Menulis esai argumentatif menuntut kemampuan berpikir kritis dan penyampaian gagasan yang efektif. Pastikan esai kalian fokus, terstruktur, dan meyakinkan. Untuk mengukur pemahaman kalian, yuk jawab kuis interaktif terkait struktur teks argumentasi berikut. Pindai QR Code Quiz pengetahuan struktur teks argumentatif di layar menggunakan ponsel kalian untuk mengakses tugas. Selamat mengerjakan! Nah, sobat pelajar, setelah memahami tradisi nyadran dan cara menyusun esai argumentatif, sekarang waktunya kalian menuangkan ide ke dalam tulisan. Namun sebelum mulai menulis, yuk kita lihat dulu contoh esai argumentatif tentang nyadran yang sudah disiapkan. Pindai QR Code di layar menggunakan ponsel kalian untuk mengakses contoh esai argumentatif. Setelah membaca contoh tersebut, sekarang giliran kalian menulis. Tulis sebuah esai argumentatif dengan tema. Mengapa generasi muda perlu melestarikan tradisi lokal seperti nyadran? Gunakan struktur teks argumentatif yang telah dipelajari. Pendahuluan yang memuat topik dan pendapat kalian secara jelas. Minimal 2 argumen disertai fakta, data, atau contoh kontekstual. Penutup yang menegaskan kembali posisi atau pandangan kalian. Catatan penting, tulisan ini harus dikemas dalam bentuk poster digital menggunakan Canva. Berikut ketentuannya. 1. Gunakan gambar yang menarik dan relevan dengan topik. 2. Judul poster menggunakan font Comic Sans, ukuran 25. 3. Isi tulisan menggunakan font Comic Sans, ukuran 18. 4. Pastikan visual mendukung pesan yang ingin disampaikan. Kumpulkan hasil karya kalian melalui media sosial masing-masing. Dan jangan lupa, jika kalian ingin melihat langsung dokumentasi tradisi nyadran di Balongdowo, scan QR Code berikut ini. Teruslah menulis, teruslah mencintai budaya, dan jadilah generasi hebat yang berpikir kritis sekaligus membumi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.